Bismillahirrahmanirrahim. Chính ai tu sung tinh chi mày khanya we takti Allah ia seai wa pucong sang Islam saiti can siang. Ibu bapak adik-adik ngerti tidak? Ngerti Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Asli pakai sod, tidak pakai sin. Asli. Nama aslinya, nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Lim Hai Tai. Tolong jangan dipanjang-panjangin Pak. Lim itu marga, marganya marga Lim. Lim Sulyong, Lim Swee King, satu marga sama Kokolim, marganya marga Lim. Orang-orang Tionghoa pertama itu marga, tapi bukan marga satwa. Ayah dari ayah Kokolim namanya Lim Sun Xiong. Asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Kokolim ini Bapak Ibu berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia. Terdamparlah di Provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya persis di samping Datuk Laksamana, Raja di Laut. Lahir seorang putra bernama Lim Guan Hu. Beliau ayah kandungnya Kokolim, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di Dumai dan Kota Duri, Riau. Beliau seorang suhu. Suhu dalam Islam setingkat sama Kiai Sepuh Bapak Ibu. Tokohnya agama Buddha, dan ayah Kokolim sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Ibu Kokolim asli pribumi Bengkalis Pak. Suku laut, orang tua dulu. Animisme yang tak kenal sama agama. Menikah sama ayah Kokolim yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang ibu Kokolim sudah masuk Islam 19 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dari Bengkalis Koko jemput, Koko bawa ke Cibubur, Jakarta Timur, ikut tinggal bersama Kokolim. Sekarang usianya sudah 75 tahun. Bapak Ibu doakan Ibu Kokolim panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Ibu Kokolim ini Pak lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil Pak. Karena satu bapak satu ibu cuma 16 bersaudara. Berapa saudara Pak? 16 bersaudara. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau. Masuk Islam di kota Duri. Sekarang tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Juga lahir dari keluarga yang paling kecil. Karena Kokolim satu bapak satu ibu cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam alhamdulillah sudah 8 orang. Sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Doakan yang 2 lagi ada di Pekanbaru Pak. Ada di Pekanbaru. Semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa. Nama aslinya Lim Hai Tai. 21 Juli 1994 pas naik kelas 3 SMP, Kokolim masuk Islam. Namanya diganti Muhammad Osman Ansori. 2005 dakwah di layar kaca, mengikuti kontes Dai TPI tahun 2005. Jadi Koko ini Bapak Ibu dibesarkan Pak dari kontes Dai, namanya TPI. Sekarang berubah menjadi NNC TV. TPI waktu itu mengadakan 3 kontes
dai, KDI sama API. KDI kontes dangdut TPI yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal siapa Pak? Sule dan Rina Nose. Satu letting Pak, satu letting. Kokolim di dai-nya. Dari 7.000 dai-dai muda yang mendaftar se-Indonesia, yang diambil cuma 20 orang saja. Semua yang mendaftar itu dai yang terbaik. Ini hanya mewakili provinsi saja. Kokolim mewakili Provinsi Riau. Ketika jadi finalis, Bapak Ibu sekarang di Dhamma Indonesia TV One bersama ustadz-ustadz yang lain, bintang tamu spesial di Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana dan macam-macam, termasuk sosial media. Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga, pakai lim, tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai sukanya dipleset-plesetin. Pakai lim saja Pak. Biar lebih akrab panggil saja Koko. Koko Lim, artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA Gim. AA itu abang, Gimnya Gimnastiar. AA Gim Sunda Bandung Jawa Barat. Koko Lim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Koko Lim artinya abang Lim, mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Khaya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, pada malam yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita dari jamaah Masjid Al-Ittihad bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini menghadiri kajian, duduk di suatu majlis yang sangat mulia, suatu majlis yang lebih baik daripada kita sholat sunnah selama 1 tahun penuh. Duduk seperti ini Pak, kata Rasul 1 jam saja Bapak Ibu. Dalam rangka menuntut ilmu, maka Rasul mengajarkan lebih baik daripada Bapak Ibu sholat sunnah selama 1 tahun penuh. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Pak kami safari dakwah. Koko ini hari ini selama 7 hari spesial masuk kota Bangkinang dan sekitarnya. Pulang 5 hari Bapak Ibu di Jakarta, berangkat lagi pindah-pindah provinsi. Ayah bunda yang berbahagia, apa tujuan utama kita? Pertama silaturahim. Yang kedua, kita sama-sama menuntut ilmu. Yang ketiga, nanti kita beramal soleh. Karena ilmu tak diamalkan, dapat ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan hari ini luangkan waktu 1 jam bersama Kokolim. Mudah-mudahan hidup kita semuanya semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Koko mau tanya, mau berkah atau mau sukses? Berkah. Bapak Ibu, Islam itu agama yang mengajarkan keberkahan. Jadi orang Islam itu yang dicari adalah berkah, bukan sukses. Kita boleh cari sukses, tapi nanti suksesnya dirubah jadi berkah. Kokolim masuk Islam Bapak Ibu sudah mau 29 tahun Pak. Nanti 21 Juli genap 29 tahun jadi seorang muslim. Ketika masuk Islam 3 bulan ketahuan sama Kokolim, diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sanak famili, diputuskan dari warisan keluarga. Kokolim sama sekali tidak galau Bapak Ibu, tidak galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Karena masuk Islam yang dicari adalah berkah. Ayah ibu, salah satu ulama Islam bernama Imam As-Suyuti mengajarkan Pak, berkah itu milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah, tapi sukses. Kokolim, emangnya sukses sama berkah itu berbeda?
Jawabannya benar-benar bete. Beda tebel, bukan beti, beda tipis. Di mana perbedaannya? Kita akan kupas, Pak. Nanti kau akan buka, Pak, rahasia menggapai keberkahan. Ini edisi spesial meraih husnul khotimah. Materi keberkahan ini Bapak Ibu bukan sembarang materi, Pak. Materi keberkahan kau sampaikan malam ini materi keberkahan, Pak, sudah pernah Kokolin teliti selama 17 tahun. Koko ini masuk Islam tujuannya cari berkah. Ketika masuk Islam, Kokolin meneliti keberkahan, Pak. Koko tulis di buku ini. Buku yang Koko tulis semuanya ada 6 buku. Yang paling lama yang buku ini, Pak. Rahasia menggapai keberkahan ini 17 tahun. Yang lama bukan menulisnya. Yang lama itu mengamalkan isi buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan, Koko amalkan dulu. Sampai terbukti keberkahannya, langsung Kokolin pribadi rasakan, Koko tulis di buku ini, Pak. Jadilah ini buku pengalaman sepertuanya Kokolin. Dan buku ini sudah di tangan jamaah, Pak. Lebih dari 1 juta eksemplar. Buku ini tak jual beli, tapi dikasih sebagai cindera mata. Tak jual beli, Bapak Ibu. Makanya tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja, Pak. Hari ini masuk Bangkinang, Pak, bawa ribuan eksemplar. Bagaimana ada bukunya, Bapak Ibu? Dakwah itu ada 3, Pak, minimal. Pertama, dakwah bilisan, ceramah, tak efisien, waktunya terbatas. Betul ya, Pak ya? Yang efisien yang mana? Yang paling efisien dakwah yang nomor 2. Apa itu? Bil kolam, menulis, Pak. Ini yang paling efisien, Pak. Bil kolam. Bapak Ibu, nanti dakwah ini, Pak, kau tinggalkan, Pak, sebagai cindera mata. Tapi jangan lupa dakwah yang ketiga. Yang ketiga dakwah bil hal, praktek dan diamalkan. Islam mengajarkan dapat ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak Ibu, amalan-amalan keberkahan di buku ini, Pak, ini bukan dari Kokolin, Pak, tapi ada dari Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulullah. Koko hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, 1994 Kokolin masuk Islam, Pak. Pas naik kelas 3 SMP. Ketika Kokolin masuk Islam, diam-diam, Bapak Ibu, 3 bulan ketahuan sama ayah Kokolin. Ketika ketahuan, Pak, Kokolin diasingkan dari keluarga, Pak. Diputus hijrah, Pak, ke kota Duri. Di Duri ketemu sama kiai besar, Kokolin diangkat sebagai anak asuhnya. 1995 Kokolin dialiyahkan di pondok pesantren modern senior alumni Gontor. Namanya Dar El Kolam, Gintung, Banten, Pak. Balaraja, Banten. Pesantren senior alumni Gontor. Kokolin, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Kenal Ustaz Jeffrey, Pak? Pak, kenal Ustaz Jeffrey? Di mana kenalannya, Pak? TV. Itu mah tahu ya, Pak ya. Kalau kenal itu, Pak, sudah pernah basuo, Pak. Sudah pernah ketemu langsung. Bapak Ibu sama Kokolin sekarang sudah kenal, Pak, karena sudah ketemu langsung. Kalau kemarin mungkin lihat di sosmed, layar kaca, Pak, di TV, itu baru tahu, Bapak Ibu. Sekarang sudah kenal, apalagi nanti bisa foto-foto bersama, makin kenal, Bapak Ibu. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari termasuk Pak Ang, Apoy, Wali Ben. Kita sama-sama satu pesantren dan El Kolam dan Latansa, Pak. Pesantren santri Alam Gontor yang ada di Banten. Sekarang total santri 21.000 santri. Pesantren terbesar yang ada di Banten. 1999 selesai aliyah. Kokolin gak langsung kuliah, Pak. Berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, Islam yang ke-5 tahun Kokolin mulai menghafal Al-Quran, Pak, di Malang, Jawa Timur. Kiainya Romo Abah Muhsin, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Beliau hafiz, bersanad, sanad ketemu Rasulullah, beliau urutan nomor yang ke-29, Bapak Ibu. Di sana ngapain, Pak? Kokolin menghafal Al-Quran.
Ketika menghafal Al-Quran, Koko mengamalkan metodenya 5M. Bapak Ibu, siapa yang mau punya anak Pak yang hafiz Quran Pak, yang benar-benar hafiz Pak, mau hafal Qurannya berkualitas dan mudah menghafal Al-Quran, Koko punya metode Pak. Nanti amalkan 5M. 5M. M pertama membaca. Iqra dulu Pak. Membacanya harus lancar, tajwid makhrajnya harus betul. Membaca dulu Pak. Setelah membaca, M kedua memahami. Dipahami Bapak Ibu. Lalu M yang ketiga baru menghafal. Kokolim tak akan mau menghafal Al-Quran apabila yang Koko hafal Koko tidak paham. Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu di dalam dada Pak, bukan di tulisan, bukan di lisan ayah bunda. Bapak Ibu, setelah memahami, menghafal, M yang keempat mengamalkannya. Bapak Ibu, ketika Koko masuk Islam Pak, mulai menghafal Al-Quran Pak, ya Koko hafal, Koko amalkan. Mohon maaf ya Pak ya, ketika mengamalkan isi Al-Quran Bapak Ibu Pak, Koko merasakan suatu kebahagiaan Pak, yang tidak pernah kurasakan sebelum beragama Islam. Kebahagiaan, keberkahan kurasakan itu sampai detik ini Bapak Ibu. Koko tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Koko Lim. Sekarang M yang kelima, mengajarkannya. Mengajarkannya sekarang Pak. 5M, membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Alhamdulillah waktu itu Pak, kalau bisa 5M, itulah kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang mau belajar Al-Quran Pak, lalu dia mengajarkannya. 5M Pak, alhamdulillah waktu itu dengan izin Allah 1 tahun 8 bulan selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahaza i'jazul Quran. Inilah salah satu mujizat kehebatan dari Al-Quran. Ya langsung Koko Lim pribadi buktikan, rasakan Pak. Betul, ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Maaf ya Pak ya, sebelum masuk Islam Pak, Koko Lim punya kitab Pak, kitab agama yang lama Pak. Jujur sama sekali Koko tidak bisa hafal Bapak Ibu, tapi Al-Quran bisa ayah bunda. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Ibu, Bu, anak Koko yang pertama perempuan Pak, perempuan yang pertama. Tamat TK Al-Azhar Cibubur Jakarta Timur, langsung Koko letakkan di pesantren tahfidz Al-Quran anak-anak Pak. Ya Nabiul Quran Gebok Kudus Jawa Tengah, pesantren Arwaniyah. Sekarang Pak sudah hafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Bapak Ibu, selesai Bapak Ibu, makanya mohon doa ya Pak ya. Hari ini Pak alhamdulillah sudah setahun Koko merintis pondok pesantren tahfidz Al-Quran bersanad. Pesantrennya ada di Bandung Bapak Ibu. Setahun ini Pak pembebasan lahan. Lahannya ada 3 hektar Bapak Ibu. Alhamdulillah dari safari dakwah Bapak Ibu sudah terbebas Pak 1 hektar Bapak Ibu. Tinggal 2 hektar lagi yang belum terbebaskan. Setelah terbebas ini lahan Bapak baru pembangunan ayah bunda. Tapi alhamdulillah di Jakarta, ini di Bandung Bapak Ibu, di kampung istri yang tercinta Pak, pedalaman Pak, Masya Allah. Di sana belum ada pesantren. Tapi sekarang ini Pak alhamdulillah rumah tahfidz sudah jadi Pak. Rumah tahfidz Pak itu kau bangun Bapak Ibu, itu gratis ayah bunda tercinta, membentuk bibit Pak 15 orang santri Bapak Ibu dari kalangan yatim dan duafa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada anak yatim duafa Pak yang benar pengen menghafal Bapak Ibu, letakkan di rumah tahfidz Pak. Mereka semuanya free Bapak. Pokok kuliah kita sekolahkan Bapak Ibu yang berbahagia sampai dia punya ijazah. Tak sekolah resmi ikut pakai B pakai C Pak. Yang penting dia bisa kuliah ayah bunda, tapi kita dihafal Tuhan 30 juz, mengamalkan 5M, membaca, memahami, dan menghafal. Dia benar-benar bukannya menghafal Pak, tapi dia paham apa yang dia hafal Bapak Ibu yang berbahagia. Ayah bunda, rumah tahfidznya lagi nerima santri Pak. Santrinya lagi dipilih Pak, lebih kurang 15 santri yatim Pak yang ada Pekanbaru. Uang dari mana? Uang dari program Safari Dakwah yang kita adakan hari ini Bapak Ibu. Ayah bunda, selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan. Tahun 2001 Koko Lim berangkat ke Jakarta.
S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa Pak, karena membawa hafal Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai, dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. Nanti santri-santri kami Pak yang hafiz 30 juz Pak, insya Allah semua kuliahnya gratis Bapak Ibu. Kita punya link Pak, mau kedokteran, TNI Pak, kalau sekolah agama Pak letak di PTIQ Pak, perempuan IIQ Bapak Ibu, depan UIN Ciputat. Nanti kami dikasih asrama Pak, kuliahnya gratis asal dia hafal 30 juz Al-Quran. Ayah bunda, selesai S1 2005, S1 selesai, dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. Lalu 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Ketika S2-nya selesai, dapat titel MAG. Apa MAG Pak? Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art SQ dan MA. Bapak Ibu Pak, artinya begini Pak, materi kabar kau sampaikan malam ini bukan dari Kokolim, ini dari Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Nah Bapak Ibu, sudah ceramah lebih kurang 20 menit. Koko mau tanya apa? Nanti di sini ada yang punya hutang tidak Pak? Ada yang punya hutang? Pak, ada yang punya hutang enggak Pak? Ibu, yang Koko tanya itu bapak-bapak. Ibu tak usah jawab. Ya Bu ya. Yang ditanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tak usah ditanya. Tak usah ditanya punya hutang Pak. Kenapa ibu tak usah ditanya punya hutang? Karena ibu-ibu yang hadir kelihatan wajahnya mirip-mirip semuanya Pak. Ini wajah-wajah yang banyak cicilan ini Bu. Bu, punya hutang tidak? Yang punya hutang malam ini tak usah galau Pak. Demi Allah Pak, demi Allah. Islam agama segala solusi Pak. Nanti yang punya hutang Pak, tolong amalkan amalan ini Bapak Ibu ya. Langsung dari Nabi Muhammad Pak, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi Pak. Bapak amalkan Pak ya. Koko sudah mengamalkannya Pak. Bulan sebelum corona, Kokolim buka restoran Pak. Restorannya bercabang-cabang Pak di Jabodetabek. Buka restoran bukan cari sukses, bukan cari duit pengen jadi orang kaya Pak, bukan. Buka restoran, niat yang pertama membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang putus sekolah Pak. Pak, gara-gara corona datang, restoran Pak Jakarta sempat tak boleh buka Pak, hampir berbulan-bulan. Koko buka restoran, uangnya Pak pinjam Pak, Koko putarkan Bapak Ibu yang berbahagia. Gara-gara corona hutang tak bisa dibayar Bapak Ibu. Koko mengamalkan doa ini Pak, Masya Allah Pak. Hutang hampir 1 miliar di bulan corona Pak. Allah kasih solusi Pak. Allah buka rezeki sisi yang lain Bapak Ibu yang berbahagia. Corona Pak, alhamdulillah bisa nyelesaikan hutang Pak hampir 1 juta miliar Bapak Ibu. Hampir 1 miliar ayah bunda. Amalkan Pak ya. Ini terbukti Pak, Masya Allah. Bapak amalkan. Yang mana amalannya Bapak Ibu? Kapan diamalkan? Berapa kali dibaca? Dalam kitab selalu sudah dijelaskan Pak. Nanti baca buku ini Pak ya. Koko tidak sampaikan Pak. Kalau kau sampaikan nanti waktunya tak cukup. Ini banyak amalan keberkahan Bapak Ibu, Masya Allah. Dan sudah ku amalkan. Nanti di sini kalau ada yang STMJ alias sudah tua masih jomblo. Ada yang jomblo-jomblo nggak Pak? Siapa? Bapak Ibu nanti kalau punya anak sudah usia belum ketemu jodoh Pak. Bapak tak usah galau. Anak kita itu punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah. Atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dia dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Atau ada yang single parent Pak, duda janda mau ketemu jodoh lagi. Bapak nanti tolong amalkan Pak. Amalan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran Pak kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika jomblo tak ketemu jodoh mengamalkan doa ini Pak. Allah kasih jodoh yang terbaik putrinya Nabi Syuaib. Ini yang tak ketemu jodoh Pak ya. Doa itu senjata orang yang beriman kata Rasul Bapak Ibu. Ayah Ibu, nanti di sini ada yang punya bisnis nggak? Siapa yang punya dagang Pak? Bisnis, wirausaha Pak? Ternak, kebun, macam-macam Pak. Nanti insya Allah bisnisnya, dagangnya makin lancar, makin berkah. Atau ada yang punya jabatan Pak, jabatan berkarir ya Pak.
karir jabatannya makin lancar, makin berkah. Nanti tolong amalkan Pak. Amalan ya Allah ajarkan dalam Al-Quran Pak. Ya Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya, punya kerajaan Pak. Ternyata Nabi Sulaiman mengamalkan amalan ini Bapak Ibu. Nah tolong amalkan ya Pak ya. Bapak Ibu, bahkan nanti di sini kalau ada yang sakit-sakitan, baik medis maupun non medis, insya Allah sakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, demi Allah, corona Pak, ibu nak tercinta Pak, usia 75 Pak. Waktu itu usia 73, ada asma Pak. Sudah sepuh, kena corona 18 hari koma Pak. Sekarang sehat panjang umur. Alhamdulillah. Istri Kokolim waktu itu Pak, lagi hamil 4 bulan Pak. Terserang corona Pak, yang kelas berat Bapak Ibu. Sekarang sehat panjang umur. Bayi sudah usia 1 tahun 7 bulan Pak. Ada Pak. Koko bawa ke Pekanbaru Bapak Ibu sekarang ini Pak. Koko Pak kena corona Bapak Ibu. Yang kelas berat Pak. Ini kelas berat Pak ya. Hampir meninggal Bapak Ibu. Tapi sekarang panjang umur, sehat. Alhamdulillah. Bapak diamalkan Pak. Masya Allah. Ini ada amalan Pak. Namanya Ruqyah Syariah. Jampi-jampi dengan Al-Quran. Ruqyah syariah bukan hanya buat orang kesurupan, bukan, tapi pengobatan medis dan non medis. Kalau cuma non medis Pak, bapak diganggu jin, diguna-guna orang, rumahnya kebanyak ganggu jin, ada yang kesurupan, itu cuma non medis Pak. Bacain aja Pak, cuma lebih kurang Pak 2 lembar Bapak, pasti keluar Bapak Ibu. Ini medis dan non medis. Bapak amalkan nih Pak ya. Oh tinggalkan nih Bapak Ibu. Ayah bunda, bahkan nanti kalau ada yang belum ke tanah suci, Bapak Ibu, Koko mau tanya, mau berkah tidak Pak? Pak, mau husnul khotimah? Jangan meninggal kecuali dalam keadaan agama Islam yang sempurna. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Berislamlah kalian Islam yang sempurna. Islam yang sempurna bagaimana Kokolim? Gampang. Tunaikan rukun Islam sampai yang kelima. Yang kelima, ke tanah suci Pak, naik haji. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil. Umroh. Bapak Ibu, nanti siapa yang mau ke tanah suci Pak, amalkan ini Pak ya. Ini ada sholawat hajiyah Pak, spesial biar cepat berangkat ke tanah suci Pak. Bapak nanti tolong amalkan. Ini banyak amalan keberkahan Pak ya. Nanti kok Bapak tinggalkan buku ini Pak. Nah Bapak Ibu, tapi mohon maaf, amalan keberkahan di buku ini Bapak amalkan, ini tidak akan mustajab, tidak akan tokcer, tidak akan manjur Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak mengamalkan syaratnya. Jadi ada syarat yang kita amalkan Pak. Ada gerbang yang kita buka Bapak Ibu. Gerbangnya tak panjang Pak, singkat Pak ya. Hari ini Koko buka gerbang keberkahan Pak. Nanti bukunya bawa pulang Pak. Bapak amalkan ini, buktikan nanti insya Allah keberkahan yang Allah berikan buat kita. Nanti kalau gerbang sudah aku buka Pak, yang mustajab bukan hanya amal di sini Pak. Bapak Ibu yang selama ini punya hajat, punya doa, tolong Allah kabulkan. Maka insya Allah Pak, bakal Allah kabulkan Bapak Ibu yang berbahagia. Ya Pak ya, kita buktikan. Bapak Ibu, Bapak mau tanya, pilih berkah atau pilih sukses? Jangan pulang Pak ya, sampai selesai Pak. Nanti bukunya Koko tinggalkan sebagai mitra mata. Pilih berkah atau pilih sukses? Kenapa yang kita pilih berkah Pak? Jawabannya orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Kenapa kita pilih berkah? Jawabannya betul dari tahun Koko meneliti. Orang yang berkah rata-rata nanti matinya husnul khotimah. Matinya cakep Pak. Husnul cakep, khotimah betul. Dia pun usianya kondisi cakep. Lagi sholat, sedekah, puasa, katakan suci, lagi di masjid, lagi di musola, lagi ngaji pengajian, lagi beramal soleh, lagi silaturahim, dicabut rohnya oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan yang menciptakan kamu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Matinya husnul khotimah. Di mana kembalinya? Pada
ibu-ibu yang di belakang sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Pak, dari tadi kalau nyampe di sini Pak, pokoknya tak salah tengok Pak. Pokoknya tengok ibu-ibu yang di belakang, semuanya wajahnya penuh bercahaya Pak. Wajahnya semuanya penuh bercahaya karena nak kena sinar lampu. Nah, insya Allah calon penghuni surga. Bapak Ibu, kalau Bapak mau masuk surga Pak, caranya praktis Pak. Cuma dua. Tinggalkan dunia yang sebentar ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja Pak ya. Matinya husnul khotimah. Bagaimana nanti matinya husnul khotimah Pak? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan Pak. Hidupnya harus berkah. Bagaimana hidupnya berkah? Malam ini kita kupas Pak. Rahasia menggapai keberkahan edisi spesial meraih husnul khotimah. Bapak Ibu, Pak, sukses itu hanya memberi kebahagiaan cuma sebatas kehidupan alam dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Paham ya Pak ya? Jadi sukses itu Pak hanya memberi kebahagiaan cuma sebatas kehidupan alam dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Dengar Bapak Ibu? Bu, sukses itu lambangnya adalah duit. D-U-I-T. Dibaca duit. Bapak Ibu tahu duit nggak Pak? Tahu duit? Bu, tahu duit nggak Bu? Kalau 100.000 warna apa Bu? Merah. Kalau warna hijau 20.000. Kalau warna biru 50.000. Ibu namanya tawadud. Tahu warna duit. Duit lambang sukses Pak. Sebagai sesi yang pertama Pak, 30 menit di awal Pak, kita akan cerdil Pak, ceramah dengan ilusi. Koko main sulap Bapak Ibu. Mohon maaf ya Pak Ketua Masjid ya. Koko ini Pak dapat julukan dari Trans 7 Pak, dai ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah selalu pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler Pak. Sebagai media dakwah, laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Koko selalu main sulap kalau ceramah Pak, sebagai media dakwah. Makanya Trans TV memberi julukan dai ilusionis. Ceramah pakai ilusi sulap-sulap yang spektakuler. Apa yang kau pegang Pak bisa disulap Pak. Lampu dipegang bisa nyala, macam-macam Pak ya. Dulu yang rajin bersama Kolim di Indosiar Pak. Nama program Obat Hati. Dikontrak 5 tahun, tayang setiap Sabtu subuh dan Ahad subuh Pak. Bersama Rina Nose. Ketika masih pakai hijab Pak. Selalu ada cerdil, ceramah dengan ilusi. Pak, sukses itu lambangnya adalah duit. Kita akan main sulap Bapak Ibu ya. Kita lihat filosofi keberkahan Pak. Tahu duit Pak? Nih. Koko ambil 1 gepok duit. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah duit Pak. Nih. Ini apa? Duit. Apa Pak? Duit. Ya Pak ya? Ah, salah ambil Bapak Ibu. Nih, gagal fokus Pak. Ya sudah, tak masalah. Koko ini kalau sudah pegang suatu Pak, memang harus disulap Bapak Ibu. Ini namanya apa Pak? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Koko Lim? Kesempatan menjadikan duit yang lambang sukses rubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia Pak. Allah kasih kesempatan Pak. Bagaimana duit kita Pak Bapak rubah, memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Kesimpulannya begini Pak ya. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan untuk sholat sebelum dia disolatkan, dan untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput dia. Ya Pak ya. Pak, rata-rata nanti manusia kalau ajal sudah datang Pak, semua manusia minta ditunda ajalnya Pak. Apa yang dia minta? Sedekah. Nanti baca surah Al-Munafikun ayat 10 dan ayat 11. Oke Pak ya. Jadi kalau masih hidup, dikasih kesempatan sholat dan sedekah. Ini tisu apa duit Pak? Tisu apa duit? Coba Koko panggil satu pemuda dulu Pak ya. Kira-kira siapa Koko panggil nih Pak?
Nggak ada pemuda di sini Pak ya. Ini rata-rata yang hadir Pak wajah-wajah ABG. Hampir berusia gocap. Coba deh Ananda yang depan Quran, boleh kesini sayang? Yang tidak pakai peci, sini. Nah, sini sebentar, bantu Koko sini. Ya sini. Oke, sebelah kiri ya. Oke, sebentar Nanda ya, sebentar. Oke. Nanda, sini sayang. Namanya siapa? Adi Saputra. Adi Saputra ya. Nanda Adi. Nih tisu apa duit? Tisu? Coba ambil satu pelan-pelan, tarik. Tarik pelan-pelan ya. Tisunya masih baru ya. Jangan dirobek, jangan dilipat, jangan lap ingus. Itu masih baru. Oke. Bentar ya. Adi, kalau itu tisu namanya apa ini? Ini namanya apa? Ini korek api gas. Korek api gas. Warnanya apa? Biru. Biru Pak ya? Masih baru enggak? Masih baru karena baru beli. Baru beli. Oke, Adi, sebentar, tisunya minta. Sini, kau pegang dulu ya. Adi, coba korek apinya pegang. Adi, itu korek api, kata orang Palembang siko dibagi dua. Satu dibagi dua. Coba pegang tangan dua. Pegang tangan dua. Coba dipatahkan dua bagian. Sebentar ya, nanti patahin ya. Kalau Adi bisa mematahkan, Adi namanya berubah. Jadi Lu King Kong. Itu nama Cina itu Pak. Ya. Jadi kalau Adi bisa mematahkan namanya berubah. Jadi Lu King Kong. King Kong pasti pasta Pak. Coba patah jadi dua bagian, patahin. Tak bisa. Nah, memang tak ada yang bisa mematah korek api gas Pak. Tak ada yang bisa Pak. Ya Pak ya. Teman-teman kalau binatang tak ada yang bisa. Kalau Adi bisa mematahkan, Adi namanya berubah. Jadi Lu King Kong. Adik begini, maaf ya. Koko panggil ke depan Adik, Koko minta tolong. Adik, tolong cek, itu korek api beneran apa mainan? Beneran? Coba nyalain. Asli ya. Karena sulap yang spektakuler Pak, sebelum kita tampilkan cek dan recheck Pak. Sulap yang tak boleh sentuh, itu sulap tradisional Pak. Mohon maaf ya Pak, sulap kalau semua spektakuler Pak. Sebelum tampilkan, Bapak cek. Setelah aku tampilkan, cek kembali Pak. Itu sulap yang spektakuler. Sulap yang tak boleh disentuh, itu sulap tradisional. Adik, itu asli apa mainan? Coba bakar. Dibakar ya, sebentar. Coba dibakar. Sambil baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibakar, tisunya dibakar. Bakar. Duit. Nah, tuh. 50.000. 50.000 Pak, 50.000. Ini asli. Adik, coba duitnya di terawang, asli apa palsu? Coba terawang ke lampu, terawang ke lampu, terawang. Adik lebih dekat, matanya lebih dekat. Adik, itu asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai shot, asli. Adik, tangan kiri pegang duit. Yang kanan begini, yang kanan. Gaya yang sama. Adik pegang kepalanya, Kokolim pegang ekornya. Kita sikok bagi dua Pak ya. Satu dibagi dua. Genggam yang kuat. Genggam aja. Korek api ini akan Koko bengkokin. Ya. Pak Fazrul, Koko bengkokin Pak. Ini kau patahkan bisa Pak. Tapi kalau kau patahkan, nanti khawatir gasnya muncrat kemana-mana. Gas itu berbahaya. Kita bengkokin saja. Bapak Ibu, tolong bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astaghfirullahalazim. Bu, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam harus baca Al-Quran dan baca sholawat Pak. Kokolim mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan kepada Kolim pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Mantra. Koko rubah jadi sholawat. Nanda? Lepas dulu, lepas. Adik, ini korek apinya sudah bengkok apa belum? Belum. Karena belum dibengkokin. Sekarang saatnya Koko bengkokin. Genggam yang kuat. Sekarang cukup Koko yang baca sholawat Pak. Mohon maaf Pak ya. Koko ini banyak mengamalkan sholawat Pak. Yang sakit-sakitan nanti perbanyak baca sholawat tibbil qulub. Nanti yang banyak masalah bertubi-tubi Pak, perbanyak baca sholawat nariyah. Yang rindu ke tanah suci Pak, perbanyak baca sholawat hajiyah Pak.
Macam-macam Pak, itu di buku Pak, Koko teliti Pak. Siapa pengarang selawat tersebut dan apa hikmah di balik selawat Pak. Bapak amalkan Pak ya, itu banyak amalan Pak. Oke ayah bunda, pegang ya. Korek api akan kau bengkokin. Bapak ibu, cukup koko yang baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barakah selawat yang koko baca dan koko amalkan ini, bengkoklah engkau. Bengkok. Pak Padul bengkok nggak? Bengkok. Yang bengkok korek apinya Pak. Pak Padul tak bengkok. Bengkok Pak. Bengkok Pak ya. Bu, kelihatan Pak? Kelihatan enggak? Kokolim itu kalau ceramah Pak paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara Pak. Subha dibukan 4 mata, kata tukul arwana, inilah dia koko limhaya, bukan koko limbat. Ini koko lim bukan koko limbat. Nanda lurusin lagi bisa nggak? Lurusin lagi bisa nggak? Coba lurusin lagi. Bisa? Tak bisa ya. Nanda, nanti koko ajarkan cara-cara melunakkan benda-benda keras. Tahu linggis? Tahu linggis Pak? Pernah nggak nonton Kulit Hitam Putih Pak? Trans 7 bersama Deddy Kubuzur Pak, bintang tamu. Linggis koko pelintir bengkok, paku beton pelintir bengkok, sendok yang besi goyangin bengkok. Itu cara-cara melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Gampang. Wanita itu Pak istrinya kokolim Bapak Ibu. Ya Pak ya. Bapak nanti kalau punya istri hatinya keras Pak, suka berantem Pak, kasih buku dibaca ya Pak ya. Ini mengajar Pak rumah tangga yang berkah Bapak Ibu. Bapak nanti punya anak hatinya keras, ibadah susah, orang tuh suka melawan Pak, kasih buku di Bapak Ibu. Ini banyak Pak, Masya Allah. Ini banyak amalan Pak, Masya Allah Bapak Ibu. Bahkan kisah inspiratif ayah bunda yang tercinta. Oke Bapak Ibu, Nanda, ini namanya apa? Uang. Ini lambang sukses. Ya, ini namanya uang. Orang barat namanya uang. Kalau dia masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi piti. Masuk Sumatera Utara berubah lagi jadi hepeng. Masuk Jawa Barat, Sunda, termasuk Banten, Sunda, baik Bandung, termasuk isi kokolim Pak ya, orang Sunda Bandung Pak. Ini namanya berubah jadi artos dan arcis. Artos dan arcis. Arcisnya biasa aja Nanda, jangan muncrat ya. Artos dan arcis. Nama gaulnya money, money. Orang Barat mengatakan no love, no cry, no money, no dong. No kancing, nongol. Nah, untuk lagi tak nongol ini Pak ya. No love, no cry, no money, no dong, no kancing, nongol. Di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Ada fulus, mulus, tak ada fulus, manfus. Oke, Nanda makasih ya. Nanti ada waktu kau panggil lagi ya. Kau ajak main sulap lagi. Nanda makasih ya. Kita doakan Pak Adi menjadi anak yang berkah Pak. Semua anak yang hadir pada malam. Adik makasih ya. Silakan kembali ke alamnya ya. Ke alamnya, ke tempatnya. Adik barakallah fi kulli hal ya. Makasih sayang ya. Bapak Ibu, kita tak panjang lebar Pak. Sudah 40 menit tausiah di awal Pak. Pak, namanya apa ini? Duit. Ini lambang sukses, tolong rubah jadi berkah. Bagaimana caranya? Cuma 2 Pak. Cuma 2 Pak ya. Pertama, Pak, duitnya biar jadi berkah, berniagalah kepada Allah. Apa? Berniaga kepada Allah. Bapak Ibu jangan sibuk berniaga sama manusia. Bapak berniaga manusia Pak, di pasar Bapak jual beli Pak, itu cari sukses. Kalau mau cari berkah, berniaganya sama Allah. Kokolim, apakah bisa kita berniaga sama Allah? Bisa. Siapa yang mengajarkan? Allah. Yang mana buktinya? Al-Quran firmannya Allah. Yang mana dalilnya? As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Apa kata Allah Pak? Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau nggak kalian kuajarkan sebuah perniagaan Pak, sebuah jual beli yang bisa menyelamatkan kalian siksa api neraka yang pedih. Artinya jual beli yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim.